мой, на мне только танцы ходит. Ты мне звонят из улиц, перестали я не курить. Катим, катим, крутим, крутим, любовь, тачки нас обдутся. Кандалаки, самые умные кадиллаки, слишком душно. Холодно сердце, ты насыпаешь, полетели, все что набрали. Квартира внизу, слишком много звуков. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau coba menjelaskan untuk pemasangan piringan cakram. Ya, piringan cakram yang saya sebut itu kemarin seperti yang saya pasang di motor saya, motor MX itu mereknya Nasrbit. Saya pakai depan floating dengan profilnya 265 mm, terus yang belakang itu juga Nasrbit dengan profilnya 230 mm. Untuk feelnya sih untuk yang depan pakem sekali ya, karena di NMAX saya itu saya pakai master rem KTC V2 100 pull up. Terus untuk kalipernya saya pakai punya R15 yang depan dengan 2 piston. Kalau yang belakang saya pakai punya Friction 2 piston juga. Untuk feel pengendaliannya sih sangat pakem. Untuk yang depan saya tandain dulu, saya kasih tanda kutip, pakem sekali untuk bagian depan. Terus untuk bagian belakang saya feelnya masih belum dapat. Pengeremannya itu seperti kayak los gitu, kurang lebih sama kayak standarnya. Jadi kalau kita mengerem awalnya sih kayak ya gimana ya, pakai rem belakang aja itu kayak masih delosor gitu, masih jalan lah gitu kalau nggak dibantu dengan rem depan. Nah, setelah saya coba pakai touring ke luar kota, itu kurang lebih ini ya, kurang lebih 800 km lah, itu baru dapat feelnya. Mungkin karena perlu apa ya, perlu beradaptasi lah begitu. Dengan kampas rem saya pakai yang depan itu kampas remnya original punya R15. Kalau yang belakang itu saya pakai kampas rem Daytona, dan waktu saya pasang itu kampas remnya masih baru semua, karena satu perangkat itu semuanya baru. Jadi saya bisa mengetahui kualitas dari pengeremannya. Terus setelah saya pakai kurang lebih sekitar 800 km baru feelnya dapat. Dalam artian dapat itu pakem, beda dengan awal-awal saya pasang. Kalau awal-awal saya pasang rem depan pakem sekali. Kalau yang rem belakang itu ya seperti saya omongin tadi, itu kayak delosor itu. Saya rem belakang tetap jalan, kalau nggak dibantu rem depan itu nggak berhenti gitu, kalau dengan kecepatan tinggi. Tapi dengan sudah saya bawa jalan lebih dari 800 km itu malah pakem. Sudah mulai beradaptasi sepertinya dengan kampas remnya. Terus
Yang kedua itu saya juga baru ganti sok depan punya KTC. Feelnya tambah gila, bener-bener gila lah, karena sok depan KTC empuk kan gitu. Jadi saat direm itu genjotannya perasa banget. Jadi saat pakai rem depan itu sangat membantu sih. Terus yang bilangnya sok belakang itu keras atau segala macam, coba deh ganti sok Anda pakai sok KTC. Karena saya sok belakang masih pakai sok standar bawaan original, itu ikut empuk juga. Saya juga heran. Bahkan boncengar saya juga bilang soknya diganti. Perasaan dalam hati saya nggak ada ganti. Mungkin karena pengaruh dari itu ya, dari sok depan itu ya. Cuma kelemahannya sok KTC ini saking empuknya itu kadang itu ngedok. Dalam artian ngedok itu kalau misalnya kena polisi tidur atau kena lubang itu bunyi dak, nyaring sekali. Sama seperti kayak punya originalnya, cuma lebih nyaring lagi. Itu sepertinya terlalu apa ya, terlalu empuk soknya. Mungkinan nanti kalau ada waktu mau saya tinggiin lagi untuk sok depannya, karena sok depannya ini sangat empuk sekali. Walaupun empuk, saya pakai untuk nikung kecepatan 80 itu masih stabil, masih diem lah, nggak liar kayak bawaan originalnya. Bawaan originalnya kecepatan 80 kita bawa nikung gila, kayak mau delosor aja. Mungkin itu sih yang mau saya ceritakan, feel pengereman, terus sama feel ganti sok dengan KTC. Ya untuk sok KTC nya saya beli yang standar aja sih, yang di marketplace itu kisaran 1,5 juta sampai 1,7 tergantung toko sih. Kalau yang USD KTC itu lebih dari, ada yang lebih dari 3,5 juta, ada yang 4 juta, ada yang 4 juta lebih, tergantung lapak. Kalau saya yang beli yang 1,7 sesuai budget kantong lah gitu. Toh buat apa bagus-bagus juga, yang penting kan fungsinya sih kalau saya menilai. Untuk tampilan juga kurang lebih sama, karena kalau saya ganti yang 4 juta lebih itu harus ganti dengan segitiganya juga gitu. Kalau yang ini kan cukup ganti soknya aja PNP karena sudah nah, ini soknya. Untuk soknya ini KTC, kalau ini punyanya R15, dan ini ya garis kampas remnya kelihatan kan, jadi kena semua gitu. Pokoknya mantap deh, semoga bermanfaat buat yang mau pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.